Kan sempat ada statement juga nih dari Pak Ganjar ya, bahkan di hari H pemilu saat itu. Ya. Melihat hasil quick count yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Melihat hasil quick count satu putaran ini Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Cocok. Nah, kurang lebih statementnya Pak Ganjar tuh gitu. Karena kan ngelihat perolehannya PDIP itu masih jadi partai teratas ya sejauh ini. Partai teratas sejauh ini. Tapi kemudian ini nggak berjalan seiring dengan perolehan suaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Pilpres. Betul. Kemudian statement itu muncul dari Pak Ganjar. Apa respon Anda? Itu denial yang biasa orang ketika mendapatkan kabar duka. Tapi yang membantah ya, mengingkari itu biasa. Cuma yang membedakan pemimpin dengan orang bukan pemimpin adalah kalau orang bukan pemimpin akan menyatakan denialnya itu ke publik. Curhat kemana-mana. Tapi kalau seorang pemimpin seharusnya denialnya itu hanya untuk dirinya sendiri atau orang terdekatnya. Entah istrinya, entah suaminya, entah anaknya, entah ibunya. Seorang pemimpin saya pikir harus bisa meredam. Jangan sampai pengungkapannya yang denial itu, mengingkari itu, disebarkan ke publik dan kemudian malah jadi orang mikir satu, dia nggak bisa kontrol. Kedua, wow, dia melawan fakta. Dia melawan angka. Ini malah buruk, malah nggak bagus menurut saya. Jika saya jadi penasihat Mas Ganjar, saya akan wanti-wanti untuk tidak melakukan itu. Tapi kan kemudian narasi yang muncul memang kecurangan secara TSM, salah satunya memang sudah didesain sedemikian rupa, dapat sokongan dari pemerintah, lewat awalnya gugatan di MK, kemudian terakhir dimuluskan lewat bansos, begitu. Artinya ada campur tangan ketika Pak Jokowi dulu sempat ngomong, saya akan cawe-cawe. Orang yang kemudian mungkin pro 1 dan 3 melihatnya itu kalau soal bansos itu sebenarnya direncanakan sejak lama di DPR ya. Justru setelah itu makanya dihentikan kan. Jangan sampai itu kemudian dijadikan politisasi. Satu itu. Kedua, soal kecurangan. Kita tahu bahwa ini prosesnya tidak ideal, tidak sempurna. Tapi kita tahu loh, Livi, di beberapa tempat kita juga menjadi korban kecurangan. Di beberapa pemilihan di luar negeri, di Malaysia, di Taiwan juga ada beberapa kasus di mana kertas suara juga sudah banyak dicoblos begitu sehingga kemudian tidak terjadi merugikan kita juga. Kita sudah menjadi korban. Satu itu. Kedua, kecurangan ya. Tapi saya yakin itu tidak masif. Apa kecurangan yang menimpa kami? Saya yakin juga tidak masif. Mungkin juga ada kecurangan di tempat lain, juga tidak masif. Terstruktur dalam pengertian gimana misalnya? Struktur sistematis apa misalnya? Belum ada pembuktiannya. Itu kan pernyataan. Kata TSM itu pernyataan. Ya menurut saya lebih baik ikuti apa yang pernah Pak Prabowo lakukan di 2019 Livi. Saya anjurkan. Pertama, ya adukan saja, ya. Tapi di lain pihak secara politis Pak Prabowo juga bisa mengucapkan selamat pada Pak Jokowi pada tahun 2019. Kenapa dua hal itu tidak bisa dilakukan bersamaan? Instead of bicara itu terus, ya saya anjurkan silakan adukan, tapi juga ucapan selamat. Kami tidak mengemis ya, tidak ada kewajiban juga. Ini kan soal unggah-ungguh biasa saja. Tapi oke. Kita tidak akan menuduh macam-macam bahwa ini adalah suatu bentuk untuk mengacaukan atau mensabotase. Kami tidak akan, itu bagian dari hak demokrasi, begitu. Silakan aja. Saya juga tidak dalam posisi untuk mengatakan tuduhan mereka benar atau salah. Tidak dalam posisi itu. Ya, saya tentu akan mengatakan tidak benar. Tapi pada akhirnya kita serahkan ke wasitnya saja.